pertama dimunculkan pada saat penobatan Raja Kediri pertama Kamiswara I. Makanya pura ini punya kewajiban setiap upacara besar harus reok Hyangti sebagai dasar penyambutan. Jadi sebenarnya ini adalah kelahiran jati diri manusia. Manusia yang benar-benar punya nilai luhur, sifat kedewataan, itulah manusia yang punya konsep hidup memayu hayuning bawono, dengan membawa dirinya, karena bahwa memahami hidup ini hanya menjalani, akhirnya dibawa kemana menjalani hidup ini? Dibawa untuk mengabdi. Jadi makanya Sang Rojo ini namanya Kelono Sewa Dono atau Kelana Sewa Dana. Kelana kan artinya perjalanan, bahwa hidup ini menjalani. Sewa artinya pengabdian atau pelayanan. Jadi hidup ini hanya melayani, hanya mengabdi perjalanannya. Namun perjalanan atau pengabdian ini didasarkan dengan disiplin diri. Makanya sang raja ini dinamakan raja daripada wilayah Bandar Angin. Bandar itu artinya pelabuhan. Angin artinya nafsu. Jadi orang yang bisa mengendalikan diri, yang membawa diri bahwa hidupnya ini untuk menjalani hidup demi mengabdi, dengan disiplin diri diarahkan kepada memayu hayuning bawono. Dia punya konsep hidup, makanya pusakanya adalah pecut samandiman. Pecut artinya pemicu, seperti yang diaturkan tadi, senjata atau pegangan. Sama artinya setara. Diman, adi dan atman. Atman adalah kehidupan, adi adalah agung. Jadi dasar hidupnya adalah kehidupan ini semua. Makhluk hidup ini semua punya hak yang setara. Itulah konsep hidup yang dilahirkan, yang dibawa oleh Sang Rojo Klono Sewandono. Makanya beliau lahir dari Bandar Angin atau Raja Bandar Angin, tapi ada di Ponorogo. Pono artinya mengerti, Rogo artinya raga. Dia mengerti dengan keberadaan raganya, keberadaan kehidupannya. Makanya diproses nilai kehidupan ini yang akan menuju kepada kerahayuan jagat, yaitu Sangga Langit Kadiri. Artinya apa? Kerahayuan jagat, memayu hayuning bawono ini lahir daripada jati diri manusia itu sendiri. Makanya kiasannya Ponorogo dan Kadiri harus jadi satu. Nek kiasan orang Jawa kan, yang di sini kan nek putri Kediri, nek putra Ponorogo. Artinya putra itu kesatria, putri itu kelembutan, kerahayuan. Jadi kerahayuan jagat atau yang disebut memayu hayuning bawono ini hanya bisa dicapai oleh manusia yang berjiwa kesatria. Nah, dasarnya itu tadi, makanya punya panglima perang Bujang Ganung. Bukan Ganong, tapi karena bahasa lidah untuk luwes gitu, supaya mempermudah bahasa lidah, akhirnya disebut Bujang Ganong. Jadi Ganung artinya Ganung itu gandrung marang dununge yang agung. Jadi apapun perbuatannya ini didasarkan untuk memuja Tuhan, dipertanggungjawabkan kepada Yang Widi. Jadi bukan pada siapa-siapa, bukan demi siapa, bahkan bukan demi dirinya sendiri, karena memayu hayuning bawono ini tadi, bahwa hidupnya adalah untuk melayani, untuk mengabdi. Makanya panglima perangnya Bujang Ganong. Bujang artinya tidak menikah, artinya kehidupannya ini tidak boleh diikat. Dalam arti ikatan ini adalah kepentingan, jadi bukan karena kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok. Nah, kiasannya dia harus mengalahkan Singo Barong. Singo Barong itu kan simbol daripada kerakusan. Digambarkan singa, karena singa ini kanibal. Kalau singa ini tidak dikendalikan, singa ini sebagai simbol daripada kekuatan, simbol daripada kekuasaan. Kalau kekuatan dan kekuasaan ini dikendalikan dengan kebuasan, ia akan menghancurkan dunia. Makanya harus dikalahkan oleh Klono Sewandono. Maka kiasannya harus ditunggangi dengan merah. Merah itu adalah simbol daripada keindahan, simbol daripada cinta kasih. Karena keindahan ini sumbernya cinta kasih. Tanpa cinta kasih tidak ada keindahan. Artinya kekuatan atau kekuasaan harus dikendalikan dengan rasa
cinta kasih. Cinta kasih pegangannya apa? Samandiman itu tadi, bahwa semua makhluk hidup ini setara, punya hak yang sama. Ini konsep hidupnya. Makanya ada prajurit berkuda dan lain sebagainya. Kudo atau jaran itu ajaran. Kudo itu kedisiplinan. Kudo ki lakuning podo, artinya kedisiplinan diri yang bisa diperintah, bisa diarahkan, membawa ajaran. Jadi pengetahuanlah sebagai tunggangan, pengetahuanlah sebagai pengendalinya dalam kehidupan untuk melahirkan jati diri yang baik sebagai jiwa kesatria, berkeilmuan seperti kedewataan. Itu konsep daripada reog itu tadi. Dan itu dilahirkan oleh Resi Anom. Resi Anom itu siapa? Resi Anom itu cucu daripada Erlangga, cucu tertua. Tapi beliau tidak mau jadi raja, yang jadi raja adiknya, jadi pendamping raja, penasihat raja. Beliau juga tidak menikah. Beliau Brahmacarya, ada di Gunung Wilis, ada petilasannya ada di sini. Makanya tiap anak-anak sekolah sini setiap selesai Saraswati saya ajak ke sana untuk satu melihat petilasan, yang kedua mengadakan melukat bersama. Ada sumber di sana untuk mengingat perjalanan beliau. Jadi untuk mengingatkan raja, jadi reog ini supaya kepemimpinannya terarah, keputusannya terarah. Dalam arti setiap keputusan harus didasarkan untuk kepentingan bersama, untuk memayu hayuning bawono. Jadi bukan kepentingan keluarga, bukan kepentingan kelompok atau pribadi, tidak. Makanya setiap tarian-tarian reog kan pakai topeng. Nah, itu kiasan bahwa kepentingan pribadi itu harus dikalahkan oleh kepentingan bersama. Dan itu pertama dimunculkan pada saat penobatan Raja Kediri pertama, Kamiswara I. Karena yang jadi raja adalah adik daripada Resi Anom. Supaya ada peningkatan, supaya ada arah yang baik. Jadi supaya artinya sang raja ini punya komitmen untuk memberikan keputusan atau kebijaksanaan. Ini benar-benar untuk kepentingan bersama, bukan hanya kepentingan masyarakat atau umat saja, tapi kepentingan kehidupan secara menyeluruh. Karena samandiman itu tadi. Oke, mungkin itu yang sekilas untuk cerita reognya. Tapi kalau untuk sastranya saya simpen sastra. Jadi formulanya ada di sastra. Nah, ini filosofinya. Makanya pura ini punya kewajiban setiap upacara besar harus reog yang sebagai dasar penyambutan. Jadi istilahnya untuk tari sakral. Untuk tari sakralnya. Intinya apa? Intinya supaya reog ini tidak punah. Tiap generasi memahami, tahu. Jadi biar tidak punah ajaran yang begitu luhur, yang begitu bersejarah luar biasa. Bayangkan dari zaman awal Kediri, bukan runtuhnya Majapahit, bukan awal Kediri. Karena yang diceritakan Kediri kok. Makanya Songgo Langit diceritakan dari Kediri. Sebenarnya tidak ada Dewi Songgo Langit. Kalau tidak percaya silahkan cari literasi. Tidak ada putri Kediri namanya Songgo Langit. Yang ada Sekartaji. Nah, yang ada Sekartaji atau Gili Suci. Gili Suci bibinya, Sekartaji kan keponakannya. Karena putri Kediri, putra Ponorogo. Nambah nuwun Pak Mangku. Bincang-bincangnya bisa menjadi pengetahuan baru ini. Tangguh dari kehidupan. Ya. Tanah Haji Toyo Suci Pagesangan Sejati. Ini konsep ini berarti ya nama desa adat sekarang, konsep desa adatnya. Ya, konsepnya. Motonya. Makanya dibingkai dengan Pecut Samandiman. Pecut Samandiman.
Cut Samandiman itu, cut itu cambuk pemacu, penyemangat, Ya. biar manusia eling Ya. pada dirinya yang suci dan bisa tetap menjaga keharmonisan sesama ciptaan Tuhan, baik manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan atau alam semesta. Itu berarti itu ajaran leluhur di Gunung Wilis, sebenarnya tanah Jawa ya. Nah, jadi begitu mulianya malam ini kami bersyukur bisa sampai di Purakerta Buana, Giri Wilis. Nama pura ada Kerta Buana. Bagaimana Kerta itu kebaikan, kedamaian. Buana itu berarti tanah Jawa, alam ini semesta. Nah, berarti di Kerta Buana Giri Wilis, di Giri Wilis leluhur tanah Jawa memberikan simbol-simbol wangsit-wangsit yang sampai hari ini berupa ajaran sastra jendra Pangruating Diu. Nah, jadi ini konsep ini bagaimana ilmu pengetahuan sastra yang diwarisi, karena wahyu pertama itu kan berupa aksara. Om, berarti Om itu aksara Tuhan. Maka Tuhan dulu disimbolkan acintya, dia tidak berwujud. Karena aksara, wahyu di Hindu itu aksara, suara. Nanti sudah kenal leluhur Jawa punya aksara Jawa kuno ya ditulis. Ongkaro itu menjadi simbol Tuhan. Nah, karena itu Saraswati itu sebenarnya ilmu pengetahuan itu diwahyukan bahwa keropak itu untuk rasio pengetahuan sastra, bawa alat seni musik wina itu untuk roso. Jadi kalau orang Hindu antara rasio dengan roso itu seimbang, sostro jendra itu berarti kehidupannya akan harmonis, bisa menjaga alam, bisa menjaga leluhur tanah Jawa. Kira-kira itu makna daripada malam ini. Kita memperingati malam besok tumpak landap, sehingga pikiran manusia, pikiran umat disimbolkan dengan keris warisan leluhur tanah Jawa itu harus tetap tajam, diasah dengan sastra dan dengan jendra tadi. Jadi setiap upacara di Hindu itu menyucikan manusia. Maka ada biokaon untuk menyucikan di bawah-bawah kaki simbolnya, durmengala di perut disucikan di tengah, dan prayasita di kepala di atas. Setelah suci baru boleh menghadap yang maha suci. Ini hebatnya ajaran Hindu lewat upacara yang sederhana. Sehingga di dalam kitab suci warisan leluhur tanah Jawa, asal tradisi sesaji Jawa bisa dipertahankan, selamat sudah umat. Kalau sesaji Jawa sudah tidak dihiraukan, ada cok bakal, ada ingkung, ada gedang ayu, ada kembang setangkep, ada kinang nah yang gitu-gitu hancur, keluarga Hindu akan hancur. Kalau tradisi ini dijaga, selamat sudah. Nah, jadi keberadaan leluhur umat Hindu di lereng Wilis ini yang mendukung keberadaan Purakerta Buana ini adalah punya tugas mulia buat leluhur tanah Jawa, mendoakan leluhur yang dulu Hindu semua. Zaman Majapahit, zaman Kediri, zaman semua itu. Jadi yang dulu Hindu sekarang banyak anak cucunya berubah keyakinan. Siapa yang menjaga tradisi untuk menjaga Jawa ini? Tanah Jawa, itulah kemuliaan umat Hindu. Walaupun sedikit-sedikit ada di satu tempat di sekitar gunung, di sekitar lembah yang ada di tanah Jawa. Jadi karena itu sekali lagi buat umat Hindu yang ada di manapun berada, terutama setelah runtuhnya Majapahit, sirna hilang kertaning bumi, itu ada 527 titik umat, termasuk di lereng Wilis ini, punya tugas mulia mendoakan leluhur tanah Jawa. Sehingga kalau leluhur didoakan, dia akan sampai ke alam ketujuh Saptaloka, namanya Bur, Buah, Suah, Mahar, Jana, Satya. Ketika leluhur tiap hari didoakan oleh umat, generasi keturunannya, dia akan mencapai alam ketujuh, moksa sudah dia.
Kalau rutin bahkan setelah meninggal Pitra Puja 1000 hari sudah moksa. Ketemu tujuan agama Hindu Dharma, Artha, Kama, Moksa yang tertinggi. Nah begitulah pada umat Hindu semua. Jangan kecil hati, tidak ada orang Hindu miskin karena berupacara. Jendra itu kesederhanaan, patram, puspam, palam, toyam. Sekuntum bunga, setangkai daun, sebiji buah, seteguk air sudah selesai. Kenapa harus ada sesaji di umat Hindu? Agar umat Hindu rajin memelihara alam semesta, ciptaan Tuhan. Tumbuh-tumbuhan, makanan manusia, binatang, makanan manusia. Makanya sesaji ada telur, ada bunga, ada buah. Nah, gitu. Berarti tidak ada yang miskin karena beryadnya. Karena konsep yadnya korban suci yang tulus ikhlas. Apa yang ditandur itu yang dipersembahkan pada Tuhan. Konsep Hindu sebelum makan sendiri persembahkan dulu karena yang punya semua Tuhan. Tuhan tidak pernah minta apa, Sanyang Widi tidak pernah minta apa karena beliau punya semua. Cuman manusia rasa subakti beliau telah memberi itu dia menyajikan persembahan. Biar alam semesta tetap lestari dan keharmonisan tradisi leluhur. Nah kira-kira itu malam ini. Selamat besok menunaikan hari suci di Hindu dengan simbol yang landep-landep, yang tajam-tajam, yang bisa membuat pikiran manusia semakin berpikir positif, menghargai sesama ciptaan Tuhan. Ayo berupacara lewat tumpak landep. Terima kasih. Om Santi Santi Santi. Om Salam Sukinah. Terima kasih. Aku baru paham nih sejarah.